Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Clarissa Darwanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dasar-dasar humas di dunia. Definisi dari dasar-dasar humas sendiri adalah suatu usaha yang direncanakan terus-menerus dengan sengaja untuk membangun serta mempertahankan hubungan timbal balik antar organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, hubungan masyarakat atau public relation digunakan untuk menjalin suatu komunikasi. Menurut Frank Jeffkins, dalam Mariam and Brillianti 2018, public relation yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar organisasi dengan publiknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang dilandaskan pada saling pengertian. Deskripsi lain dari public relation sendiri, yang pertama ada research atau penelitian, yang kedua ada planning atau perencanaan, yang ketiga action atau tindakan, dan yang terakhir evaluation atau evaluasi. Kita masuk ke sejarah hubungan masyarakat. Dalam sejarahnya, hubungan masyarakat merupakan suatu teknik menguat dengan adanya kegiatan yang dipelopori oleh Ivy Lee pada tahun 1996 yang mampu menanggulangi kelumpuhan industri batu bara di Amerika. Karena hal itulah, Ivy Lee dijuluki sebagai the father of public relations. Tokoh-tokoh humas lainnya ada Eric Johnson, Carl Boyce, Van Bernard, Arthur B. Page, Paul Gert, and T.G. Rose. Kemudian kita masuk ke sejarah hubungan masyarakat di dunia. Hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang tidak terorganisir, yaitu pada tahun 1700 hingga 1800. Pada periode ini, hubungan masyarakat muncul dalam bentuk yang tidak terorganisasi dengan baik. Pada saat itu banyak sekali kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan, serta sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan diisi dengan penyampaian pidato, pertemuan, dan korespondensi antar individu. Periode ini disebut juga sebagai Public of Independence. Kemudian yang kedua ada hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang terorganisir, yaitu pada tahun 1801 hingga 1865. Kegiatan hubungan masyarakat mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini disebut juga sebagai periode Public Relation of Expansion, karena keberhasilan hubungan masyarakat dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, serta negara-negara maju lain. Kemudian ada hubungan masyarakat sebagai hubungan yang profesional, yaitu pada tahun 1866 hingga 1900. Kegiatan hubungan masyarakat berubah menjadi hubungan yang profesional. Hal ini dikarenakan oleh adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri. Kemajuan tersebut berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran atau internal combustion engine. Hubungan masyarakat dimanfaatkan oleh para robber barons atau tuan rumah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire. Asas laissez-faire merupakan suatu sistem ekonomi monopoli yang tidak mempedulikan nasib para pekerjanya. Oleh karena itu, hubungan masyarakat disebut juga sebagai the public of the damned. Kemudian yang keempat ada publik diberikan informasi. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini adalah melakukan investigative reporting untuk melawan para petani, populis, kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para usaha, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Kemudian pada tahun 1906, seorang praktisi dan sekaligus tokoh hubungan masyarakat Amerika Serikat yaitu Ivy Lee berhasil mengatasi krisis pemogokan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batu bara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen penanganan dan pemulihan hubungan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada hubungan masyarakat dan periode saling pengertian, yaitu terjadi pada tahun 1920 hingga sekarang.
Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran, serta penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Perkembangan saat ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, serta toleransi sebagai kalangan, organisasi, dan publik.